Tadi saya ulang kembali, ibarat sebuah kompetisi, Wafillah. Perjuangan atau perlombaan. Hidup ini perlombaan kan? Lupakah kita, hari ini kita berada di ujung zaman. Pertandingan antara hak, al-asiratu bainal haq wal batil. Peperangan antara hak dan batil ada pada episode terakhir sekarang, babak final. Berarti kita pemain yang terbaik. Yang kita hadapi bukan satu kaum yang ingkar pada Allah, bukan bangsa manusia saja, tapi yang kita hadapi adalah sang kampiun kesesatan iblis dan dajjal. Itu yang kita hadapi. Dan reputasi yang kita pertaruhkan bukan ke reputasi para nabi dan rasul semuanya, bukan hanya nama baik Rasulullah, tapi nama baik Allah sebagai Tuhan. Karena yang kita hadapi adalah sang kampiun sesesatan yang mengaku Tuhan, iblis dan dajjal. Tidak terbayang bagaimana pahalanya. Berat memang perjuangannya. Nah, adakah Indonesia berperan dalam pertarungan ini? Ada, insya Allah. Betulkah demikian? Baik, kita bahas masuk ke Indonesia ya. And Islam will rise from the east. Islam akan bangkit dari timur. Pertanyaannya, timur ini mengarah kemana? Nah, satu itu. Yang kedua, Rasulullah pernah menyebutkan tentang munculnya Panji Islam. Nah, seperti itu. An Sauban radhiyallahu anhu, dari Sauban semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaktatilu inda kanzikum sadathatun, akan berperang 3 orang laki-laki di sisi pembenahan kalian. Kanzun ini adalah Ka'bah, kanzikum Ka'bah maksudnya. Jadi akan ada 3 orang laki-laki, mereka berperang di sekeliling Ka'bah, Masjidil Haram. Kulum ibnu khalifatin, 3-tiganya putra mahkota. 3-tiganya putra mahkota. Khalifah di sini maksudnya raja, karena sebelum Imam Mahdi tidak ada khalifah. Mulkan Jabariyah. Thumma la yasiru ila wahidin minhum, tapi kekuasaan tidak sampai kepada seorang pun dari mereka. Thumma tatlu ar-rayatu as-sud min kibalil masyriq. Kemudian muncullah para pembawa panji hitam dari timur. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sudah saatnya kita melakukan perbaikan. Kenapa? Waktu kita tinggal sedikit lagi. Tapi insya Allah kita yakin masih ada kesempatan bagi kita untuk bangkit memimpin dunia ya, dengan memulai jihad kita di Indonesia ini. Artinya hanya umat Islam yang peduli keutuhan NKRI, betul? Hanya umat Islam yang tidak mau negaranya dijual dengan apapun. Karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Bapak Ibu dapat hadis yang kemudian membuat saya bangga. Tadinya saya sedih jadi orang Indonesia, tapi pada akhirnya saya bangga menjadi orang Indonesia. Ya, walaupun memang hadis ini tidak menyebutkan secara langsung pada bangsa kita, tapi ya Bapak Ibu, saya tanyakan pada beberapa ulama. Nah, ini Bapak Ibu, pernah mendengar hadis ini? Ya. An Sauban, dari Sauban, haddatsahu, dia bercerita. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Ya. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Zawaliyal arda, hatta ra'aitu masyariqahu wa maghribahu, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Jadi bumi yang tadinya bulat dibikin datar sama Allah. Ini Rasulullah, ini Muhammad, ini bumi untuk kamu. Sehingga dari barat hingga ke timur terlihat kekayaannya terbentang. Wa atani al-kanzaini, dan Allah memberikan 2 pusaka kepadaku. Rasul menyebutkan Allah memberikan 2 pusaka kepadaku. Ini 2 ya. 2 pusaka padaku. Al-ahmar wal abyada, pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati, dan sungguh umatku, saya belughu mulku, akan sampai kekuasaannya mazawaliya minha, dari apa yang Allah limpahkan dari bumiku itu. Rasulullah menyebutkan umat Islam di akhir zaman akan kembali berkuasa dari timur hingga ke barat dunia. Itu disebutkan setelah Rasul menyinggung 2 pusaka merah dan putih. Kalau kita lihat ini, saya hadisnya temukan di dalam syarah Syekh An-Nawawi. Syekh An-Nawawi memberikan syarah. Merah ini artinya petroleum. Iya. Ada juga yang menyebutkan minyak. Ada M-nya petroleum itu minyak ya. Maksud saya emas.
putih, perak. Itu kan dunia. Apakah kekayaan dunia yang Rasul banggakan? Bukan. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka, para ulama-ulama kita salafus saleh. Justru yang Rasul banggakan adalah bangkitnya Quran Sunnah dari titik yang beridentitaskan merah putih. Betul? Nah, sekarang bicaranya merah putih. Ustaz, Polandia merah putih, Ustaz. Turki juga merah putih, betul. Mana lagi yang Monaco merah putih juga kan? Terbalik tapi ya. Polandia yang terbalik ya. Putih merah. Jepang merah putih juga. Lalu merah putihnya ini maksudnya mana? Apakah Indonesia? Bapak Ibu rahmati Allah. Ini ketika saya mohon maaf tidak bermaksud ujub dengan apa yang saya lakukan, tidak, naudzubillah. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi keikhlasan saya untuk beribadah kepada Allah. Saya hanya tahadus binikmat saja. Saat kami umrah bersama jemaah itu kami selalu plus Palestina karena sunnah Rasul begitu. La tusyaddu rihal ila salasatil masajid. Jangan berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul SAW, Masjidil Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Jadi kalau mau umrah plus Aqsa, jangan plus Korea Selatan. Nggak nyambung. Udah ibadah Mekah Madinah lalu di Korea Selatan nonton K-pop, nonton Blackpink, atau habis pahalanya. Plus Aqsa. Setelah salat subuh saya berpapasan dengan saya Ali Yaqub Al-Abbasi. Ini ketua Rabitah Ulama Palestina, ketua MUI-nya Palestina. 2012 Aqsa Working Group Indonesia mendapatkan kesempatan setelah Turki Istanbul mengadakan konferensi internasional terkait dengan kemerdekaan Palestina dan pembebasan Al-Quds, Masjidil Aqsa. Saya diminta panitia untuk mendampingi beliau selama beliau berada di Bandung. Maka ketika saya bertemu dengan beliau di itu 2014 ya, 2012. Ini 2017. Beliau masih ingat saya ternyata. Ketika saya ngambil sepatu, ternyata sepatu beliau di samping sepatu saya. Kok kamu ada di sini? Nah, saya lagi umroh plus Aqsa dengan jamaah, saya ngobrol. Nah, singkat cerita, beliau pernah saya tanya, beliau pernah saya tanya terkait dengan hadis merah putih tadi. Terkait dengan hadis merah putih ini saya tanya, ya, ayuhas syekh lau sama asgunukum lahbah. Mohon maaf Syekh, saya tanya sebentar, ini ada hadis yang tadi merah putih. Nah saya tanya, ma'arayukum an hadal hadis, apa pandangan Anda tentang hadis ini? Ahunaka mu'alafah baina hadal hadis bibiladina. Apakah ada kaitan antara hadis ini dengan negara kami? Karena bendera kami merah putih. Apa jawaban beliau? La na'takid himmatana li tahriril al-Quds wa Palestin ala Arabin, ala al-Arabin wala ala Gharbin bi ittihadihim. Kami tidak berharap merdekanya Palestina, kembalinya Al-Quds kepada Arab, tidak pula kepada Barat dan PBB. Arab sudah punya gilirannya, pernah mendapatkan giliran di masa Rasulullah. Ya. Dan kami tidak berharap kepada PBB dan juga dengan Baratnya, Barat dengan PBB-nya. Lakinnana na'takid anna nusratan min Allah satahduru ala yadaykum ya Indonesia. Tapi kami yakin pertolongan Allah akan datang melalui tangan kalian Indonesia. Allahu Akbar. Ini yang pertama. Bapak Ibu, saya manfaatkan momen ini untuk kali ini, Bapak Ibu. Yang kedua, setelah sholat asar kami di sholat asar diimami oleh Syekh Yusuf Abu Sunainah. Ini Syekh Yusuf Abu Sunainah. Udah pernah ke Indonesia juga. Setelah sholat asar kami diundang untuk audiensi ngobrol bersama beliau di pesantren yang dulu dibangun oleh Syaddad bin Aus dan Ubadah bin Samit atau Abu Darda. Pesantren penghafal Quran. Ini pesantren di sebelah tengah bagian timur dinding Al-Quds, Al-Aqsa. Nah, saya tanyakan juga pada beliau tentang pandangan beliau terkait dengan hadis merah putih tadi. Adakah hadis ini berkaitan dengan kami Indonesia? Nah, beliau mengatakan, "Hunaka katsirun min ma'ani hadal hadis." Ada banyak arti dari merah putih ini. Wa ihda minha, satu dari arti itu adalah kalian Indonesia. Ini kata beliau. Nah, yang ketiga, ini saya Abu Bakar Al-Awawidah. Beliau wakil ketua Rabitah Ulama Palestina. Lama di penjara di Israel ketika Israel memenjarakannya, itu menyiksanya.
Kepalanya sering dibentur-benturkan dan dipukul sehingga beliau buta, tidak bisa melihat. 2016 beliau di Jogokarian memimpin sholat tarawih. Nah, kita tanyakan pada beliau tanggapan beliau tentang hadis merah putih tadi. Apa jawaban beliau? Ala kulli biladil muslimin alladzina yaqbaluna al-islam dinahum. Antum ya Indonesia lam yakhtarakumullah liqiyami hadzal din. Izhari hadzal din. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Saya Abu Bakar Al-Baghdadi. Hekmatia tahun 97 berhasil memukul mundur dengan pasukannya, mempermalukan Boris Yeltsin. Pasukan beruang merah itu diusir dari kalah perang di Afghanistan. Beliau setelah memberikan taujih kepada pasukannya, turun dari podium menghampiri teman kita, Mujahid Indonesia. Apa kata beliau? Ya Indonesia, in lam yakum amru dinina min biladina hadha, fasayaquma min biladikum ya Indonesia. Hai Indonesia, jika Islam tidak tegak dari negaraku, maka Islam akan tegak dari negara kamu. Ini kata Hekmatyar. Yang terakhir,